Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, anak-anakku, kita bisa berkumpul di halaman sekolah ini. Insyaallah yang hadir di sini semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan tilawah kita Suratul Kahfi ayat 41 nggih insyaallah. Ayat 41 sampai nanti ayat 50. Baik, sudah dibuka semuanya? Ayat 41 sampai ayat 50. Dan untuk pagi yang cerah ini, tilawahnya akan dipandu oleh Ananda, teman kita, adik kita, kakak kita, Mas Deren. Nah, Mas Deren, silakan maju ke depan, Mas Deren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما نذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا كتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita telah bertilawah bersama surat Al-Kahfi ayat 41 hingga ayat 50. Ya, semoga ngaji kita, tilawah kita, dan ayat-ayat yang kita baca dan kita dengarkan hari ini senantiasa kemudian mendatangkan rahmat, ridho, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di ayat 45 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. Nah, ada perumpamaan hidup di dunia itu ya ibarat Allah menurunkan air dari langit atau menurunkan hujan ya. Kemudian air yang turun itu bercampur dengan tanah, yang mana kemudian dari tanah tersebut tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuh tanaman-tanaman. Kemudian dari tanaman-tanaman itu lama-kelamaan daun-daunnya akan rontok, akan jatuh, dan kemudian berterbangan. Ya, ibarat kehidupan di dunia ini yang fana, tidak kekal. Nantinya manusia juga seperti itu, dilahirkan dari bayi sampai kemudian jadi balita, balita kemudian jadi remaja, anak-anak ya, kanak-kanak kemudian menjadi remaja, remaja jadi dewasa, kemudian menjadi tua. Ya, itu namanya siklus kehidupan. Dan pastinya semuanya nanti akan tiba
ya masa kontraknya di dunia ini. Ya, dan kita tidak tahu kapan kontrak kita di dunia ini akan habis, gitu ya. Maka sebaik-baik dari kita, sebaik dari manusia adalah yang senantiasa mempersiapkan bekal, ya, untuk menyambut yang namanya ajal atau kematian. Ya, karena semuanya akan mati, ya, pada waktunya, gitu ya. Saya mati, ya, Darren juga mati kan? Iya, semuanya. Tapi yang sebaik-baik dari manusia, dari kita, adalah yang mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk pulang ke kampung akhiratnya nanti, ya, seperti itu. Sehingga di ayat setelahnya dijelaskan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, kekayaan, kemudian al-banun, anak keturunan, itu adalah zinatul hayah, adalah perhiasan dunia, ya. Tetapi wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbi, tetapi amalan yang sholih itu adalah yang terbaik di sisi Allah, ya. Khairun 'inda rabbika thawaban, akan diberikan oleh Allah ganjaran atau balasan yang terbaik. Wa khairun amalah, dan itu adalah sebaik-baik angan-angan, harapan atau cita-cita. Itu ya. Nah, ada hadis Rasulullah itu menyampaikan bahwa sebaik-baik dari kita atau orang yang cerdas, ya, saya lupa matannya itu. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, itu ya. Nah, maka dengan kematian itu dia mempersiapkan amal solih, bekal sebanyak mungkin. Itu namanya orang cerdas, gitu ya. Jadi cerdas itu tidak hanya pinter kemudian minteri orang lain. Wah, jangan sampai gitu ya. Dia merasa pintar kemudian keminter sehingga meminteri orang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik, hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, ya. Makhluk sosial itu apa sih? Tidak bisa hidup sendiri, itu ya. Pasti kita bergantung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit, maka kita butuh bantuan. Bantuan siapa? Nah, dokter, ya, untuk menyembuhkan, perantaranya itu. Tapi kita juga meminta doa dan juga kesembuhan kepada Allah. Maka manusia sejatinya tidak bisa hidup sendiri, itu ya, karena makhluk sosial. Ya, maka ada di antara manusia itu yang dia itu berjalan di muka bumi ini itu dengan angkuh, dengan sombong, ya, seakan-akan dia tidak membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Dia merasa bahwasanya dia itu bisa hidup sendiri, itu bisa, nggak butuh bantuan orang lain. Padahal tidak, ya, sejatinya kita masih butuh dibantu. Kita masih butuh orang tua, ya, butuh teman, gitu ya. Nah, maka jangan sok-sokan, ya, jangan merasa sombong, gitu ya. Ada tipe anak itu atau kriterianya itu di depan orang lain itu dia baik sekali, gitu ya, baik, kayaknya alim salim. Kalau sama saya itu salim, itu salaman. Tapi di belakangnya itu hatinya, wah, ya,
Ada yang seperti itu. Ada nggak yang seperti itu? Kalau di sini soalnya tidak ada ya di sini itu. Semuanya baik-baik. Ya. Tapi jangan bermuka dua. Ya, ibarat kalau kedondong itu ya, kedondong itu kan luarnya itu mulus, luarnya itu bagus. Ya, tapi dalamnya apa? Berduri. Nah, dalamnya itu kecut dan juga berduri gitu ya. Nah, tapi jadilah seperti durian. Nah, ini kata-kata hari ini. Jadilah seperti durian. Durian itu luarnya apa? Luarnya berduri, ya, tajam, tetapi dalamnya manis, ya, dalamnya lembut, itu kan. Nah, itu. Ya, jadi, insya Allah kalau di sini tidak ada, dan kita berdoa dan agar kita ini dijauhkan dari rasa takabur, dari sifat sombong dan semua penyakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, maka kita itu berdoa kepada Allah agar ditetapkan hati kita. Ya, Allahumma tsabbit qalbi. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ini di dalam ketaatan. Ya, ketaatan untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah itu juga akan menentukan, ya, akan menentukan sikap kita, itu ya. Jangan kemudian ketika dilihat sama orang itu sholatnya, bagus, sholatnya bagus, terlihat alim, ya. Tapi ketika tidak ada orang lain yang melihat, wah itu ya, sholatnya cepat-cepat, sholatnya kayak dikejar setan gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, kita jadikan semoga hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin. Ya, bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin. Dan setiap waktu, setiap saat harus kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas salat kita, dan juga kita menata hati kita ini ya. Menata hati itu yang sulit sekali. Ya, menata hati kita itu. Ya, itu yang bisa Pak Aris sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada guna dan juga manfaatnya dan menjadi bekal ya untuk kehidupan kita di dunia ini. Mungkin satu kata-kata hari Jumat, mungkin Darren, kata-kata hari Jumat. Baik, ini buat teman saya ya, teman kelompok saya, Ustaz. Gengsi itu boleh, tapi kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan pribadi. Ya, baik. Demikian yang bisa disampaikan. Nun wal qalami wa ma yasrun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepentingan bersama lebih utama daripada